Shalom saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memeliharakan kehidupan kita dan kita akan diperdengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami di dalam kami membaca akan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti apa yang kami baca dan renungkan, sehingga menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yosua pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama. Yosua pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama, demikianlah bunyinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah saudara dan saya yang mau mendengar firman Tuhan dan memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah janganlah takut dan tawar hati. Kegagalan kadang membuat saudara dan saya atau seseorang mudah goyah dan ragu untuk mengulangi pekerjaan yang sudah pernah kita lakukan. Kegagalan kadang membuat rasa takut dan frustasi untuk memulai sesuatu lagi dari awal. Pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana mengatasinya. Percaya diri dengan mengatakan kegagalan adalah keberhasilan atau kesuksesan yang tertunda. Jangan takut dan tawar hati. Itulah motivasi Tuhan kepada Yosua. Mengapa Tuhan berfirman demikian? Karena Tuhan mengetahui bahwa Yosua dan semua orang Israel dibayangi akan kegagalan pertama ketika mereka menyerang orang Ai. Tuhan tahu bahwa mereka berada dalam tekanan dan rasa takut untuk kembali berperang dengan orang Ai. Saudara bisa perhatikan dalam Yosua pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nah, saudaraku, itulah yang menjadi latar belakang kenapa Tuhan memotivasi Yosua dan orang Israel agar kembali maju berperang menghadapi orang Ai. Nah, perkataan Tuhan, jangan takut dan tawar hati, bermaksud agar orang Israel menatap kembali masa depan dengan berani melangkah memasuki kota Ai. Tuhan mengendaki orang Israel menghilangkan kegamangan melihat musuh mereka. Yosua dan orang Israel harus menyadari bahwa Tuhan akan menyertai mereka serta mengalahkan orang Ai. Bukti bahwa Tuhan terlibat dalam peperangan melawan orang Ai, di mana Ia sendiri yang mengatur semua rencana untuk dilaksanakan Yosua. Kalau kita membaca ayat seterusnya, dalam ayatnya yang kedua, firman-Nya, jangan takut dan tawar hati, menandakan bahwa Tuhan beserta Yosua dan orang Israel dan tidak akan mengalami kegagalan lagi. Syaratnya
yaitu mengikuti perintahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami kegagalan dalam hidup ini. Orang-orang percaya tidak lepas dengan namanya kegagalan. Orang percaya tidak pernah terpisahkan dengan pergumulan yang bisa saja mendatangkan frustasi, kekecewaan, dan keputusasaan untuk menjalani kehidupan. Tapi kita harus meyakinkan diri kita ketika Tuhan kita libatkan dan ketika Tuhan mengambil bagian dalam kehidupan itu, maka kita akan pasti bangkit dari kegagalan. Kita akan pasti meraih kemenangan apabila kita membuka diri dengan jujur di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongannya, meminta Tuhan untuk terlibat di dalamnya, mendukung kita, menopang kita, agar kita mampu kembali meraih segala harapan-harapan atau cita-cita dalam kehidupan kita. Orang percaya harus menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Sadari bahwa kegagalan terkadang membentuk iman percaya kita agar lebih kuat dan tangguh, dan tanamkan itu dalam diri kita bahwa Yesus adalah kekuatanku dan dengannya aku percaya dan dapat melewati semuanya. Jangan takut dan tawar hati, itu perintah Tuhan. Dan juga sekaligus meyakinkan kita bahwa bersama dengan Tuhan kita akan bisa memenangkan akan setiap perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, ketika Allah mengatakan jangan takut dan tawar hati, nah bagaimana supaya motivasi yang disampaikan Tuhan itu menggema dalam hati kita, menjadi perenungan hidup kita. Yang pertama kita harus lakukan adalah kuatlah berdoa. Ciptakan komunikasi, ciptakan hubungan dengan Tuhan. Ketika kita pernah mengalami kegagalan dan kemudian kita ingin bangkit kembali, maka datanglah kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, memohon kepada Dia agar kita mampu berdiri kembali menghadapi akan segala rintangan kehidupan sehingga kita mampu melewati masa-masa yang sulit. Kemudian yang kedua adalah belajarlah menjadikan firman Tuhan sebagai motivasi kita, sebagai moto hidup kita. Karena percaya firman Tuhan ini adalah suluh terang bagi setiap langkah kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah tanamkan juga dalam diri kita bahwa ketika kita berani mengambil keputusan dengan sikap yang bijak, dengan berhikmat, bersandar kepada Tuhan, maka disitulah peranan Tuhan akan nyata bagi kehidupan iman kita. Saudaraku, memang banyak hal yang kita temui dalam kehidupan kita. Salah satunya kita mengalami tantangan yang disebut pandemi 19. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita keluar dari masa-masa yang sulit, asalkan jangan takut, jangan tawar hati, dan jangan kecut hati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkati dan kuatkan dan topanglah kami dalam menjalani kehidupan ini. Lindungi kami selalu, berikan kami pengharapan iman untuk berserah kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati seluruh pekerja-pekerja gereja, karyawan koster, hamba-hamba Tuhan, unit-unit misioner, vikaris, khususnya di Jemaat Immanuel Supratman, untuk melaksanakan tugas memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan topang, yang bersuka cita ajarkan mereka bersyukur. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, khususnya yang bersama keluarga, biarlah Engkau kuatkan dan topang kami dalam tugas pelayanan. Berkati setiap gereja Tuhan, khususnya GPIB Immanuel Supratman. Tuhan sempurnakan seluruh kegiatan dan menunjang baik daya dan dana, khususnya dalam penggunaan media teknologi, semua berjalan dengan baik. Berkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat, pemerintah di setiap daerah, untuk mengelola negara ini dengan hikmat Tuhan dan juga bergandengan tangan dalam mengatasi COVID-19.
Berikan kekuatan kesehatan yang prima bagi petugas-petugas medis di dalam merawat para pasien, khususnya pasien COVID, agar mereka selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab karena Tuhan memberkati hidup mereka. Bapa dalam surga, berkati akan keberadaan vaksin corona yang sedang diuji di berbagai tempat, khususnya di Indonesia, di kota Bandung. Sempurnakan semua ya Bapa, sehingga dipakai untuk mengatasi akan COVID-19, sehingga badai corona dapat berlalu di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.